Setelah Majapahit runtuh, Empu Supa mengabdi di Demak Bintoro. Suatu hari, Sunan Kalijogo menuju Cirebon, ditemani santri dan prajurit, termasuk Raden Djoko Supo, Ki Ageng Malanggati, Syekh Nur Samsudin, dan Ki Ageng Bantar Bolang. Mereka tiba di perbatasan Kadipaten Siraung. Adipati Siraung, yang belum mengakui Kesultanan Demak, tak mengizinkan rombongan lewat. Sunan Kalijogo memutuskan bermalam di pinggir wilayah tersebut. Malam harinya, saat Sunan Kalijogo bermunajat, muncul besi pamor sebesar buah sawo dari bekas tapak kakinya. Besi itu diserahkan kepada Raden Djoko Supo. Dengan keahliannya, Empu Supo berhasil membuat keris kiai tapak dari pamor tersebut, lalu menyerahkannya kepada Sunan Kalijogo. Keajaiban pun terjadi. Kadipaten Siraung lenyap menjadi lautan. Sunan Kalijogo menamai tempat itu Pemalang, dan memerintahkan Ki Ageng Malanggati memimpin wilayah baru ini, ditemani Syekh Nur Samsudin dan rombongan lainnya. Keris Luk 13 Kiai Tapak diserahkan kepada Ki Ageng Malanggati. Pusaka ini ada di pendopo Kabupaten Pemalang hingga pendudukan Jepang. Namun setelah itu keberadaannya tak diketahui. Sunan Kalijogo melanjutkan perjalanan ke Cirebon tanpa halangan berarti, lalu kembali ke Demak Bintoro. Empu Supa menghabiskan waktunya di Kadilango, memperdalam ilmu agama. Ketika terjadi perpecahan politik antara Ratu Kalinyamat dan Arya Panangsang, Empu Supa mencari petunjuk dari Sunan Kalijogo. Beliau bersabda, "Supo, sekarang pergilah ke dusun Sumyang Jimpe, menetaplah di sana, buatlah pusaka, dan tunggulah perintahku sampai ada terang di kerajaan." Raden Djoko Supo mematuhi. Di Sumyang Jimpe, Empu Supo membuat keris dengan tulisan nama dusun itu dalam aksara Jawa. Keris ini dikenal dengan ornamen gandik kanan kiri sebagai dapur putut, baik yang bilah lurus maupun berluk. Banyak yang mengenal keris Umyang, yang sebenarnya berasal dari Sumyang, namun sedikit yang tahu sejarahnya. Perseteruan politik Demak berakhir dengan naiknya Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono, sebagai Sultan Hadiwijoyo di Pajang. Raden Djoko Supo diperintahkan Sunan Kalijogo untuk mengabdi ke Pajang dengan membawa keris buatannya. Ketika Empu Djoko Supo menghadap Sultan Hadiwijoyo, kebetulan Sultan sedang menginterogasi seorang tersangka. Dengan pusaka keris Sumyang Jimpe yang dibawa Empu Djoko Supo, tersangka tersebut ngomong, bicara tanpa kendali, dan kasus selesai karena pengakuannya sendiri. Sultan Hadiwijoyo menerima Empu Djoko Supo dan menganugerahkan gelar serta nama yang sama, keris Kiai Umyang dan Empu Kiai Umyang. Makam beliau masih kontroversial di beberapa tempat, namun yang paling terkenal berada di Kompleks Pemakaman Kadilango, Demak. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan betapa besar sejarah leluhur tanah Jawa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini.